Baik, selamat datang dan selamat bergabung dalam mata kuliah pajak penghasilan. Hari ini kita pertemuan yang keempat. Pada pertemuan hari ini, saya akan melanjutkan materi yang sama dengan pertemuan kita yang lalu, yaitu tentang pajak pertambahan nilai dan juga pajak penjualan atas barang mewah. Ya, masih seputar PPN dan PPNBM. Nah, PPN dan PPNBM ya, kemarin kita sudah sama-sama bahas, teman-teman sudah pahami berkaitan dengan PPN dan PPNBM ini merupakan pajak atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak. Ya, kalau teman-teman lihat eh, di Indonesia yang namanya masuk dalam kategori BKP atau JKP tentu harus dikenakan PPN. Ya, PPN-nya itu apa Pak? Berapa persen? PPN-nya tarifnya tunggal 10%. Ya, tapi kalau konsumsinya barang kena pajak atau jasa kena pajaknya atas barang mewah, ya kalau barang mewah dia kenanya PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Ya, pajak penjualan atas barang mewah ini berapa Pak tarifnya? Tarifnya itu mulai dari 0 sampai dengan 200%, tergantung daripada jenis barang atau jasa yang dihasilkan. Ya, misalnya kalau kita katakan barang kena pajak untuk kendaraan mewah atau mobil mewah, selama diimpor dari luar, tentunya akan dikenakan PPNBM. Sebenarnya kendaraan itu pada saat masuk dalam pasaran internasional, pasaran di luar negeri itu nggak mahal. Tapi begitu masuk di Indonesia baru ada lagi tambahannya, tarifnya. Ya, jadi kenapa sih Pak kok bisa kayak gitu? Jadi kalau bisa dikatakan mobil ya atau kendaraan-kendaraan ini tentunya yang masuk ke pasaran di Indonesia ya, masuk ke dalam wilayah pabean atau wilayah Republik Indonesia, tentunya akan dikenakan PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Untuk apa, Pak? Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menekan sikap atau sifat konsumtif daripada masyarakat. Ya, supaya masyarakat itu tidak terlalu berlebihan dalam membelanjakan uangnya. Maka dari itu, hendaknya apa? Hendaknya itu dia jangan sampai meng mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dianggap memang, dianggap mewah ya, tapi bukan hanya kendaraan yang dianggap barang mewah. Barang mewah contohnya minuman ya, minumannya minuman apa, Pak? Minuman keras, ya minuman keras juga kalau masuk di pasaran Indonesia seperti champagne, red wine, masuk ke pasaran Indonesia pasti langsung dikenakan PPNBM. Kenapa sih, Pak, kayak gitu? Biar tingkat konsumsi masyarakat di Indonesia terhadap minuman keras itu tidak tinggi ya, karena dampaknya nggak baik. Kenapa bisa gitu? Kalau kita lihat minuman keras itu nggak cocok di wilayah kita kan, di negara kita. Iklimnya tropis, terus tiba-tiba kita minuman keras. Ya nggak cocok kok orang minuman keras untuk menghangatkan tubuh, kecuali kita, season kita ada snow ya, ada salju, musim dingin, jadi membuat masyarakat itu harus mengkonsumsi minuman keras. Nggak cocok kalau dikonsumsi di negara ini, dengan wilayah yang sangat panas, terus kita mau ala ke barat-baratan deh Pak, pokoknya saya minuman keras. Akhirnya pemerintah akan memberlakukan pengenaan pajak yang tinggi. Lalu berikut sirup ya, semua minuman-minuman berwarna, apalagi kita impor dari luar, masuk ke wilayah pabean, wilayah Republik Indonesia, tentunya akan dikenakan juga PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Ya, teman-teman bisa melihat bahwa, oh ternyata perbedaannya seperti ini. Untuk pajak penjualan barang mewah itu minuman keras atau kendaraan mewah atau barang-barang yang memang dianggap branded dan itu juga jarang ya jumlahnya di Indonesia. Sehingga mau tidak mau harus dikenakan pajak yang sangat tinggi. Ya, itu berkaitan dengan barang kena pajak.
atau jasa kena pajak. Nah, kalau barang kena pajak atau jasa kena pajak, kalau di Indonesia dikenakan value added tax, PPN, ya, value added tax PPN 10%. Kemudian, selama mengkonsumsinya, dikonsumsi di wilayah Republik Indonesia, tentunya atau di dalam daerah pabean, nah tentu itu akan dikenakan pajak sebesar berapa? Sebesar 10% selama dikonsumsi di negara ini. Ya, jadi kalau misalnya penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajaknya di atas daratan atau di atas lautan atau misalnya di udara ya, selama masih dalam wilayah Republik Indonesia, misalnya eh, maskapai penerbangan Citylink atau Garuda Airways, kemudian dia eh, ya jadi kalau di dalam daerah pabean dan selama misalnya dilakukan atau penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak di atas pesawat, ya, menggunakan pesawat Citylink atau misalnya maskapai penerbangan dari negara lain. Dan penyerahan BKP atau JKP itu di atas wilayah udara negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu pun masuk dalam kategori ini ya, akan dikenakan PPN. Ya, kalau kita bicara tentang Garuda Indonesia atau Citylink ini juga, dia juga pekerjaannya juga dikenakan pajak ya. Pajaknya apa? Atas jasa yang diberikan kalau memang mengangkut barang saja ya, bukan hanya mengangkut penumpang tapi mengangkut barang juga, akan dikenakan pajak penghasilan pasal 23. Ya, seperti itu. Nah, pajak atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh orang pribadi atau badan. Nah, jadi di dalam daerah pabean oleh orang pribadi atau badan, nah tentunya harus dikenakan PPN, PPNBM. Tapi gini ya, maksudnya kalau si orang pribadi dia jualan, dia nggak bisa langsung menerbitkan e-faktur mengakui PPN, nggak bisa ya. Menunggu apa? Menunggu dia harus dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ya, sebagai pengusaha kena pajak. Pi, udah hujan, motornya nggak dimasukin, Pi. Pi, motornya nggak masukin, lagi hujan, hujan lebat. Nah, kemudian eh, selama penyerahannya itu pajak atas konsumsi BKP atau JKP-nya ini oleh orang pribadi. Kalau si orang pribadinya beli barang dari pengusaha kena pajak dan dia mendapatkan faktur pajak atau e-faktur, ya itu beda persoalan ya. Dia tentunya harus membayar ada nilai PPN-nya juga. Tapi kalau si orang pribadinya ini menjual barang lalu dia menerbitkan e-faktur nggak bisa ya. Dia nggak boleh menerbitkan e-faktur, hanya pengusaha kena pajak lah yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak baru boleh menerbitkan faktur pajak atau e-faktur. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kita mengulang sebenarnya daripada materi kita pada pertemuan ketiga. Untuk objek PPN ya, ada di pasal 4 Undang-Undang PPN. Lalu penyerahan BKP dalam daerah pabean. Ya, menyerahkan barang kena pajak di dalam wilayah Republik Indonesia. Lalu ada penyerahan JKP dalam daerah pabean. Ya, misalnya jasa maintenance kendaraan, jasa penyediaan tenaga kerjaan atau outsourcing, jasa cleaning service, jasa catering, ya, penyerahan jasa kena pajak. Tapi kalau misalnya dilakukan oleh orang pribadi, dia nggak bisa menjual dengan PPN. Tapi berkaitan dengan pajak penghasilan, itu beda cerita ya. Pajak penghasilan berarti harus dipotong pajak penghasilan sebesar 2%. Pajak penghasilan berkaitan dengan belanja jasa itu akan dikenakan pajak sebesar 2%. Lalu ada ekspor barang kena pajak. Kalau ekspor barang kena pajak, itu akan dikenakan tarif
yaitu 0% ya. Setiap penjualan barang kena pajak itu kena 0%. Lalu ada penyerahan aktiva bekas, pasal 16D Undang-Undang PPN. Kenapa sih Pak penyerahan aktiva bekas? Karena gini, kalau penyerahan aktiva bekas itu kan tujuan semula daripada perusahaan bukan untuk menjual aktiva kan. Tujuan dari perusahaan itu adalah untuk menjual barang-barang dagangan sesuai dengan main bisnis atau core bisnis perusahaan. Tapi tiba-tiba dia jualan aktiva, jualan kendaraan, kan gak ada hubungan sama operasional perusahaan. Maka dari itu diatur tersendiri dalam pasal 16D Undang-Undang PPN, yaitu oleh pengusaha kena pajak. Lalu kita lanjutkan ada impor barang kena pajak. Ya, untuk impor barang kena pajak, itu ada pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, ya, dengan memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean. Lalu pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Ya, di situ ada pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Selama dia ngambil barang dari luar, barang kena pajak tidak berwujud ya, dari luar Indonesia atau pemanfaatan JKP-nya dari luar wilayah Indonesia, berarti namanya impor barang kena pajak kan. Nah, begitu masuk ke Indonesia tentu akan dikenakan pajak juga. Ya, nanti akan ada PPN juga, lalu ada PPh 23 karena jasanya. Ya, misalnya menggunakan jasa freight forwarding, ada lagi PPh pasal 22 untuk impor barang, ada bea masuk dan bea masuk tambahan. Kemudian ada membangun sendiri ya, pasal 16C Undang-Undang PPN Junto KMK 554 tahun 2000, KMK 320/2002 ya. Membangun sendiri ini maksudnya kegiatan membangun sendiri. Biasanya itu di dalam SPT PPN induk, teman-teman bisa lihat di sana dicentang ya. SPT masa PPN itu akan dicentang. Kegiatan membangun sendiri. Yang kayak gimana sih Pak? Misalnya ya, coba saya lihat dulu apakah saya ada SPT PPN ini. Ya, untuk SPT PPN itu teman-teman bisa melihat untuk melihat ya contoh daripada lama ya. Nah, yang saya bilang tadi untuk kaitannya dengan PPN kegiatan membangun sendiri itu yang ini nih. Ini. Di Romawi 3 ya, SPT PPN 1111, bila teman-teman lihat sendiri di sini. SPT masa PPN sendiri nomor 3, PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri, jumlah dasar pengenaan pajaknya berapa, PPN terutangnya berapa, dan dilunasi tanggal berapa, ini dimasukkan. Lalu dimasukkan tanggal, bulan, tahun, dan nomor NTPP atau NTPN-nya. Ya, itu ada di situ. PPN atas kegiatan membangun sendiri. Ya. Nah, untuk impor barang kena pajak, lalu pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, kemudian ada pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, lalu membangun sendiri dan oleh orang atau badan. Ya, kalau teman-teman lihat di situ, oleh orang atau juga oleh badan. Nah, kita lanjutkan. Barang kena pajak sesuai dengan pasal 1 ayat 2 dan ayat 3. Lalu ada barang berwujud dan juga barang tidak berwujud. Ya, untuk barang berwujud ada barang
bergerak dan juga barang tidak bergerak. Ya, di sini barang berwujudnya ada barang bergerak dan juga barang tidak bergerak. Lalu semua jenis barang pada prinsipnya merupakan barang kena pajak kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Kemarin kita udah lihat ya, barang-barang yang berkaitan dengan sumber-sumber yang diambil langsung ya, bahan-bahan yang memang diambil langsung dari mana? Dari bahan galian langsung atau dari sumbernya langsung. Contohnya emas, timah, perak atau perunggu, ya itu ketika digali dan langsung diambil dari sumbernya itu bukan merupakan barang kena pajak. Atau misalnya barang-barang yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, contohnya beras, kemudian sagu, ubi, singkong, ya. Nah, itu bukan merupakan barang kena pajak karena merupakan makanan yang memang dikonsumsi oleh masyarakat banyak. Karena penduduk Indonesia memang kebetulan makanan pokoknya adalah nasi ya. Maka diambil dari sana. Nah, kemudian apa aja Pak yang bukan BKP? Nah, di sini ya, kemarin kita udah lihat ya, Pasal 4 ayat 2, barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Nah, tadi saya bilang, ambil emas, timah, atau perunggu, atau logam mulia lainnya, kemudian berkaitan dengan hasil-hasil bumi yang dihasilkan oleh negara ini. Selama diambil langsung dari sumbernya. Lalu barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak. Ya, ada beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Kenapa sih Pak, kok makanan dan minuman yang disajikan di hotel nggak boleh? Karena sudah dikenakan pajak restoran atau pajak hotel. Namanya PB1 atau PB2 ya. Jadi kalau misalnya teman-teman makan di hotel atau di restoran dan di tagihannya di bill-nya itu ada PB1 atau PB2 atau katakanlah makan di KFC atau di McD itu ada keterangan PPN. Sebenarnya PPN-nya itu bukan PPN pajak pertambahan nilai, melainkan adalah masuk ke PB1 atau PB2, pajak restoran atau pajak hotel yang nantinya akan disetorkan kepada pemerintahan daerah. Itu akan diserahkan kepada pemerintahan daerah ya. Lalu pokoknya kita nggak bisa ya main asal kenain ini kenain PPN Pak, nggak begitu, ada aturan mainnya. Karena ada undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, lalu ada uang, emas batangan, dan juga surat berharga. Ya, tapi kita harus berhati-hati Pak, ini emas batangan sama nggak dengan emas perhiasan. Ya, karena kalau udah masuk ke emas perhiasan, seringkali banyak para pengusaha yang menggunakan metode faktur pajak yang digunggung. Ya, jadi faktur pajak digunggung itu udah diterbitin dulu nih nomor faktur pajaknya, tapi jumlahnya berapa belum tahu. Ya, faktur pajak digunggung karena dia berkaitan dengan emas perhiasan yang udah masuk ke toko-toko ya. Udah masuk ke toko-toko dan di situ tuh biasanya ada penyerahan barang kena pajak dong itu harusnya kan. Bahkan nantinya memang tidak dikenakan pajak karena ada aturan yang memang menyatakan emas perhiasan itu akan dikenakan pajak. Lalu ada surat berharga. Ya, surat berharga ini karena surat berharga contohnya kayak saham, surat utang atau utang obligasi, utang wesel, tentu akan dikenakan pajak juga dan kan. Tapi pajaknya apa nih? Ada yang namanya pajak penghasilan ya, pajak penghasilan final untuk surat berharga. Berkaitan dengan saham, tarifnya ada yang saham biasa, saham istimewa 0,5% atau 0,1%. Ya, jadi tentunya memang bisa dikatakan bukan BKP untuk surat berharga, tetapi dari sisi pajak penghasilan bisa dikenakan pajak final. Nah, itu ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah nomor 144 tahun 2000 ya. Hendaknya teman-teman melihat setiap rujukan peraturan yang digunakan. Ya, ada kalanya
kita melihat aturan yang paling tinggi yaitu undang-undang. Lalu turun lagi lihat ke bawahnya mengenai apa, lalu turun lagi ke bawahnya ya. Tentunya teman-teman bisa melihat yang berkaitan dengan hal tersebut. Ya, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000. Lalu ada penyerahan BKP ya, di sini ada pasal 1A ayat 1. Lalu ada penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian. Ya, di situ penyerahan hak atas BKP. Karena memang suatu perjanjian ya sudah dibuat, ada contractual agreement-nya Pak, ada MOU-nya Pak. Oke. Berarti kalau udah dibuatkan MOU, kedua belah pihak tidak boleh one prestasi ya, harus sama-sama memenuhi kewajiban. Yang satu menyediakan barang atau jasa, yang satu harus melakukan pembayaran. Ya, seperti itu. Lalu pengalihan barang kena pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing ya. Jadi kondisinya memang melibatkan leasing, perjanjian sewa guna usaha atau dan juga perjanjian sewa beli. Nah, di situ pengalihan BKP ya. Kadang kalau kita bicara tentang sewa guna usaha bisa jadi di akhir dia mengangsur untuk melakukan sewa guna leasing, barangnya diserahkan. Ya, barangnya itu nanti akan diserahkan. Nah, kemudian pengalihan BKP ini kan begitu sudah selesai leasingnya, barangnya menjadi milik daripada salah satu pihak, si peminjam atau si orang yang melakukan leasing, dia akan si lesor, si lesinya, dia yang akan memiliki barang tersebut. Ya, ada kalanya seperti itu. Pengalihan BKP-nya dari sana. Pertama sewa guna usaha, habis itu jadi milik deh, biasa gitu, di akhir periode. Lalu penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang, atau biasa dengan disebut dengan agen atau makelar ya. Jadi dia menggunakan perantara atau melalui juru lelang. Lalu ada pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma. Di sini misalnya diberikan secara gratis. Ini promosi loh, jadi boleh dicoba ya. Ada promo tertentu. Terus misalnya pada saat perusahaan kelebihan stok di gudang, akhirnya dia memberikan kepada karyawan yang ada di pabrik atau di kantor pusat misalnya. Nah, seperti itu. Lalu persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Ya, persediaan daripada BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula itu tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan. Ya, teman-teman silakan melihat ya. Oh, berkaitan dengan persediaan BKP dan juga aktiva yang memang tujuan semula bukan untuk diperjualbelikan loh Pak. Kayak tadi saya kasih contoh, jualannya adalah katakanlah dia jual meja kantor atau perabotan kantor, meja, kursi, lalu khusus kursi komputer, atau kursi yang buat di laboratorium, dan lain sebagainya ya. Tiba-tiba pada waktu tertentu dia melakukan apa? Memperjualbelikan atau menjual yang namanya kendaraan. Kan berarti nggak ada hubungannya ya. Yang menurut tujuan semula memang tidak untuk diperjualbelikan, yang mana yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Lalu ada penyerahan BKP. Ya, penyerahan BKP ini dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan BKP antar cabang ya. Kemarin saya sampaikan bahwa pemusatan namanya pemusatan PPN, hanya pusat yang boleh melakukan pelaporan SPT PPN. Si cabang nggak boleh ya.
karena namanya juga pemusatan. Si cabang itu boleh melakukan pembayaran pelaporan yang namanya PPh, pajak penghasilan atas gaji, atas PP 23, tapi dia tidak diperkenankan untuk melakukan pelaporan SPT PPN. SPT PPN dilaporkan itu hanya oleh si pusat, seperti itu. Lalu ada penyerahan BKP secara konsinyasi, maksudnya gimana Pak? Jadi penyerahan barang kena pajak secara titipan, ya bisa dikatakan ini ada titipan si Alfa, ada Alfa atau ada Alfa atau misalnya ada Indomaret. Nah tentunya ada Alfa dan juga ada Indomaret yang seharusnya bisa dikatakan mereka juga melakukan atau mengimplementasikan konsinyasi ya. Jadi ada bisa dikatakan dia adalah toko utama, lalu toko utama ini dia mendistribusikan kepada toko-toko atau counter-counter, katakanlah Alfa, Indomaret, Hypermart, atau Matahari, Star, dan lain sebagainya ya, lalu mereka masukkan. Atau bisa, contoh kasusnya adalah misalnya berkaitan dengan Mitra Adi Perkasa. Mitra Adi Perkasa di bawahnya bisa jadi ada berkaitan dengan Ramayana. Nah, jadi tentunya kita bisa melihat bahwa secara konsinyasi itu penjualannya biasa dilakukan secara pembelian secara putus ya. Penyerahan BKP secara konsinyasi. Seperti itu. Nah, tidak termasuk penyerahan BKP pasal 1 ayat 2, ya, penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ya. Jadi ada penyerahan BKP kepada makelar atau perantara sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Lalu ada penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang. Ya, biasanya penyerahan BKP ini dijadikan sebagai jaminan utang piutang. Lalu ada penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan antar cabang dalam hal PKP memperoleh izin pemusatan tempat pajak terutang. Ya, teman-teman bisa melihat ya di sana ya. Kalau misalnya si cabang bisa mendapatkan barang dari pusat atau dari pusat minta barang dari cabang dikirimkan ke sesama cabang. Tetapi nantinya pada saat melakukan pelaporan SPT PPN tetap oleh induklah yang akan melakukan pemusatan PPN. Nah, kita lanjutkan. Jasa kena pajak pasal 1 ayat 5 dan 6. Ya, jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan perikatan. Ya, jasa ini adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk daripada pemesan. Yaitu masuk dalam definisi jasa. Oh, ternyata dalam jasa itu menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak itu tersedia untuk dipakai. Ya, bahkan ketika jasanya ini, seperti kemarin minggu lalu saya kasih contoh ya, bahwa untuk misalnya Budi Dharma pesan jaket alma mater untuk dibuatkan ke salah satu konveksi. Nah, terus pada saat UBD menyampaikan kalau mau bikin jaket alma maternya warnanya seperti ini, logonya harus ditaruh di sini, modelnya seperti ini, ukurannya S, M, dan L atau double L, dan seterusnya. Nah, itu berarti melakukan jasa maklon ya, karena permintaan sesuai dengan keinginan daripada pembeli. Ada kalanya si pembeli atau pemesan, dia kasih seragam atau kainnya dia sendiri yang pilihin, dia sendiri yang beli. Jadi si konveksi itu yang akan
menjahit sesuai dengan keinginan daripada si pemesan. Seperti itu. Kemudian semua jenis jasa pada prinsipnya merupakan jasa kena pajak, ya kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Ya, jadi semua jenis jasa itu memang secara prinsipal merupakan jasa kena pajak, kecuali nanti ada aturan main lagi yang mengatur tentang hal tersebut. Nah, berikut ini merupakan bukan jasa kena pajak ya, teman-teman bisa melihat ada pasal 4A ayat 3, ya jasa-jasa di bidang pelayanan medis. Ya, pelayanan medis kan berarti menyangkut kesehatan masyarakat dong. Masa itu harus dikenain pajak lagi? Ya tentu kita kan nggak boleh ya mengenakan pajak atas jasa tersebut. Lalu pelayanan sosial, ya misalnya pelayanan kepada balita dan lansia di posyandu. Terus tiba-tiba kita masukkan itu sebagai kategori jasa kena pajak. Yang nggak benar kan? Lalu pengiriman surat dengan perangko, kan udah dibayar Pak, ada tarifnya dengan perangko. Kenapa dianggap lagi sebagai jasa kena pajak? Ya lalu ada perbankan, insurance, finance lease, ya itu bukan merupakan jasa kena pajak. Keagamaan ya, misalnya penyediaan jasa untuk memberikan khotbah seperti itu di salah satu tempat peribadatan. Terus kita habis itu kita potong jasa ya Pak PPh 23, atau kita kenain PPN kan nggak bisa kan. Lalu ada jasa pendidikan, kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan ya, contohnya kayak apa sih Pak? Kalau misalnya sudah dipotong pajak dari bioskop, ya misalnya Anda ke XX1 atau ke 21, terus Anda udah nonton, itu di dalam situ juga sudah ada pajak yang harus disetorkan kepada pemerintahan Kota Tangerang, misalnya Anda nontonnya di Tangerang. Nah itu langsung masuk ke kantong pemerintahan Kota Tangerang. Jadinya dia tidak bisa dikenain pajak lagi. Terus habis itu saya kenain PPN ya Pak, kan nggak boleh. Ya kita kan menganut apa yang namanya penghindaran pajak berganda. Jangan sampai seorang wajib pajak itu dikenakan pajak berkali-kali. Nggak boleh. Seperti itu. Ya, jadi kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan. Lalu ada penyiaran yang bukan bersifat iklan. Kemudian ada angkutan umum di darat dan di air. Tenaga kerja ya. Kalau tenaga kerja, jasa penyediaan tenaga kerja dikenakan sebagai jasa yang masuk dalam belanja jasa PP 23. Jasa outsourcing misalnya. Kan itu harus dipotong 2% si penyedia jasa tersebut. Lalu jasa perhotelan. Perhotelan kenapa? Karena sudah masuk sudah dipotong oleh pemerintahan kota atau sudah masuk ke provinsi yang ada di situ. Setiap hotel, restoran yang ada di cakupan provinsi tersebut berarti akan masuk ke provinsi tersebut, atau dia berada di satu kota tertentu, nah berarti akan masuk ke kantong pemerintahan kota. Lalu jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum ya. Jasa ini nantinya disediakan pemerintah dalam rangka untuk menjalankan pemerintahan secara umum. Nah, kemudian nanti akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000. Ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000. Lalu kewajiban pengusaha kena pajak, Pasal 3A ayat 1 dan 2. Ya, untuk Pasal 3A ayat 1 dan 2 ini, pengusaha yang melakukan penyerahan BKP di dalam daerah pabean ya. Jadi penyerahan barang kena pajaknya memang di wilayah Republik Indonesia. Begitu pula dengan penyerahan jasa kena pajaknya di dalam wilayah Republik Indonesia. Serta ekspor barang kena pajak juga di
dilakukan di wilayah Republik Indonesia. Ya, teman-teman bisa melihat adanya perbedaan tersebut. Nah, termasuk pengusaha kecil yang memang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ya, kemarin saya kasih contoh bahwa apa, si PKP, misalnya pengusaha kecil omset belum sampai 4,8 M per tahun, belum sampai 4,8 M per tahun, terus tiba-tiba kita mau kenakan atau saya memilihlah untuk menjadi pengusaha kena pajak. Oke, silakan. Ya, memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak karena dirasa dengan menjadi pengusaha kena pajak bisa memanfaatkan pajak-pajak yang berlaku, ya, bisa memanfaatkan pajak yang ada di Indonesia. Pengenaannya seperti itu. Jadi misalnya memanfaatkan pengkreditan PPN masukan, memanfaatkan PPh-PPh 23 sebagai kredit pajak ya dalam SPT Badan atau PPh pasal 22, seperti itu. Lalu termasuk pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, lalu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ya, jadi dia melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, kemudian memungut, menyetor, dan melaporkan. Memungut, menyetor, dan melaporkan. Memungut pajak juga, lalu dia menyetorkan pajak juga, dan juga melaporkan. Memungut, menyetor, dan juga melaporkan. Lalu PPN dan PPNBM yang terutangnya dari sana akan diperoleh besarnya PPN setelah dia memungut PPN ya pada saat dia jualan. Si pengusaha ini setelah dia sudah mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak, lalu nantinya dia akan menerbitkan faktur, lalu dia akan menyetorkan pajak kalau seandainya terjadi kurang bayar, lalu melakukan pelaporan pajak. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk DPP PPN pasal 1 angka 17 ya. Kemarin kita juga udah bahas ya minggu lalu, apa sih DPP, dasar pengenaan pajak PPN, dia tuh nilainya berapa sih, atau dari mana, atau definisi daripada dasar pengenaan pajak itu apa gitu kan. Ya, pertama teman-teman melihat bahwa dasar pengenaan pajak, pajak pertambahan nilai, menurut pasal 1 angka 17 ya, satu adalah harga jual, kemudian penggantian. Ya, harga jual berarti berkaitan dengan barang kena pajak. Penggantian, nilai impor dan nilai ekspor merupakan penggantian merupakan jasa, jasa kena pajak. Nilai impor berarti barang yang memang dibeli dari luar. Nilai ekspor adalah barang yang kita jual ke luar. Ya, teman-teman bisa melihat perbedaan. Oh, untuk harga jual berarti itu adalah harga jual itu berkaitan dengan barang, penggantian itu berkaitan dengan jasa kena pajak, nilai impor adalah BKP atau JKP yang diambil dari luar negeri dan dimasukkan ke wilayah Republik Indonesia. Lalu nilai ekspor adalah
Barang kena pajak atau jasa kena pajak yang kita kirimkan ke luaran. Lalu nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Ya, nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan KMK 567/2000, ya, STDD KMK 251/2002. Ya, jadi KMK Keputusan Menteri Keuangan 567/2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 251/2002. Ya, seperti itu. Lalu untuk mendapatkan nilai PPN-nya, nilai dasar pengenaan pajaknya itu dikalikan dengan tarif. DPP dikali dengan tarif, dapatlah nilai PPN. Lalu saat terutang PPN kapan, Pak? Nah, menurut pasal 11 Undang-Undang PPN, ya pasal 13 PP 143/2000 sebagaimana telah diubah dengan PP 24 tahun 2002, saat penyerahan barang kena pajak, ya. Adanya penyerahan BKP atau JKP itu sudah dianggap terutang PPN. Kemudian saat impor barang kena pajak, ya, saat melakukan impor barang kena pajak, lalu saat pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean, kemudian ekspor barang kena pajak, pasal 11 ayat 1, dan saat pembayaran, ya. Jadi kita lihat nih, mana dulu yang terjadi, saat penyerahan barang atau pada saat pembayaran. Kalau ternyata dilakukan adanya DP terlebih dahulu, ya berarti sudah terutang. Kalau sudah diserahkan barang atau jasanya terlebih dahulu, ya berarti sudah mulai terutang PPN. Itu cara menilainya, ya. Kita lihat mana yang terjadi lebih dahulu. Saat pembayaran, pasal 11 ayat 2, apabila pembayaran diterima sebelum terjadinya penyerahan BKP atau JKP, lalu pemanfaatan BKP atau JKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dan DJP dapat menetapkan saat lain sebagai saat terutangnya pajak. Itu ada di pasal 11 ayat 4. Ya, seperti itu. Nah, ini saat terutangnya PPN, ya. Secara detail teman-teman bisa lihat, ya, di situ. Untuk barang kena pajak berwujud bergerak, itu saat penyerahan atau saat pembayaran. Untuk BKP berwujud tidak bergerak saat pembayaran, saat pembayaran dan saat penyerahan hak. Untuk BKP tidak berwujud saat dinyatakan sebagai piutang, saat harga ditagih, saat diterima pembayaran, dan saat kontrak ditandatangani. Untuk jasa pemborong bangunan itu saat pembayaran uang muka, saat pembayaran terminnya, misalnya termin 1, 2, 3, saat kapan, dan saat pembuatan berita acara. Lalu selain pemborong bangunan, saat barang atau fasilitas tersedia, saat dilakukan penagihan, dan saat pembayaran. Nah, untuk jasa kena pajak dari luar daerah pabean, itu adalah BKP tidak berwujud. Ya, JKP dari luar daerah pabean adalah jasa kena pajak dari luar daerah pabean, BKP tidak berwujud. Kemudian kita lanjutkan. Untuk tempat terutang PPN, kapan sih Pak tempat terutang PPN itu? Nah, tempat terutang PPN, pasal 12,
Satu, pengusaha kena pajak ya dengan melihat kepada tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, tempat lain ditetapkan oleh Dirjen Pajak ya. Cuma saya ingin menyampaikan bahwa eee, yang namanya tempat tinggal itu udah nggak boleh lagi dijadikan sebagai alamat toko atau alamat kantor ya maksudnya ya. Itu minimal harus di ruko. Jadi nggak boleh rumah tinggal terus kita jadikan sebagai kantor. Ya itu sebagai yang perlu kita garis bawahi ya. Jadi tempat terutang PPN, pengusaha kena pajak ada tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, tempat lain ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Nah, selanjutnya adalah impor. Ya, untuk impor BKP atau JKP, tempat BKP dimasukkan ke dalam daerah pabean dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya. Kemarin saya sampaikan antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu beda beda payung. Sama-sama di bawah Kementerian Keuangan ya, tapi bukan menjadi satu tempat. Ya, karena beda ibaratnya beda payung. Direktorat Jenderal Bea Cukai punya undang-undang sendiri, Direktorat Jenderal Pajak punya undang-undang sendiri. Lalu untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean, ada tempat tinggal, kemudian tempat kedudukan atau tempat usaha orang pribadi atau badan, dan Dirjen Pajak dapat menetapkan satu tempat atau lebih sebagai tempat terutang PPN ya, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang PPN. Nah, apabila PKP mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan usaha di luar tempat tinggal atau tempat kedudukan, ya terletak pada satu wilayah kerja KPP, kemudian PKP memilih salah satu tempat pajak terutang, lalu cukup memiliki satu NPWP. Lalu kalau misalnya PKP juga punya satu atau lebih tempat kegiatan usaha di luar tempat tinggal atau tempat kedudukan, itu terletak pada wilayah kerja KPP yang berbeda, yaitu wilayah terletak pada wilayah kerja KPP yang berbeda. Lalu terutang di setiap tempat kegiatan usaha. Ya, terutang itu di setiap tempat kegiatan usaha. Lalu wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak di setiap KPP yang bersangkutan. Ya, dapat mengajukan permohonan tertulis untuk memilih satu tempat atau lebih sebagai tempat terutangnya pajak ya, melakukan sentralisasi atau enggak. Kalau misalnya misalnya pusat itu udah melakukan pelaporan, berarti karena sudah pernah pemusatan ya pusat aja. Tapi kalau ternyata masing-masing dikasih kesempatan atau mereka melaporkan NPWP PKP masing-masing, baik di pusat maupun di cabang dan maupun di anak-anak perusahaannya juga ada, ya udah berarti mereka semua masing-masing secara mandiri melakukan pelaporan SPT PPN. Ya, kemudian kegiatan penyerahan BKP atau JKP untuk semua tempat kegiatan usaha hanya dilakukan oleh satu atau lebih tempat kegiatan usaha. Lalu administrasi penjualan dan keuangan diselenggarakan terpusat pada satu atau lebih tempat kegiatan usaha. Selanjutnya ada faktur pajak dan faktur penjualan dibuat oleh pusat. Ya, faktur pajak dan faktur pajak itu maksudnya e-faktur dan faktur penjualannya itu dibuat oleh pusat. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan e-faktur ya. Sekarang sebutannya dengan e-faktur karena elektronik faktur. Atau kalau teman-teman mendownload e-faktur itu pasti tulisannya e-tax invoice. Ya, pasal 1 angka 23. Nah, ini bukti pungutan pajak yang digunakan oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan barang kena pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
atas impor barang kena pajak. Lalu saat kapan sih Pak pembuatan faktur pajak itu? Nah, saat pembuatan faktur pajak, teman-teman bisa melihat ada di Keputusan 549 tahun 2000, sebagaimana telah ditentukan dalam Keputusan 433 tahun 2002, pada akhir bulan berikutnya adalah setelah penyerahan BKP atau JKP dalam hal pembayaran diterima setelah bulan penyerahan. Kecuali apabila pembayaran diterima sebelum akhir bulan berikutnya. Maka faktur pajak harus dibuat pada saat diterima pembayarannya. Sekarang udah nggak ada lagi penyebutan faktur pajak standar atau faktur pajak sederhana. Ini cuma ada satu faktur pajak yang e-faktur. Ya, kita patokannya itu aja. Ya, jadi kalau kita lihat di situ penyerahan BKP atau JKP-nya, diterima dulu nggak sih Pak duitnya? Kalau ternyata si customer bayar DP dulu. Nah, pada saat dia bayar DP sebenarnya kita udah wajib dong menerbitkan e-faktur. Seperti itu ya. Lalu pada saat pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP atau JKP. Kemudian pada saat pembayaran termin, ya, dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Lalu pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada pemungut PPN atau wajib pungut. Lalu faktir pajak gabungan. Faktur pajak gabungan dibuat paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan. Kecuali jika terjadi pembayaran, maka atas pembayaran tersebut dibuatkan faktur pajak standar tersendiri ya. Selama kalau kita mau bikin faktur pajak gabungan, selama itu penjualannya kepada siapa? Kepada satu customer itu juga. Lalu yang kedua, benar-benar bahwa terjadinya hanya di bulan yang sama. Kalau bulannya berbeda, kita nggak boleh ya bikin faktur pajak gabungan. Tidak diperkenankan. Hanya yang satu customer dan terjadi dalam 1 bulan baru diperkenankan membuat faktur pajak gabungan. Ya, kemudian kita lanjutkan jenis-jenis faktur pajak. Ya, faktur pajak standar yang bentuk dan isinya sesuai dengan pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN ya. Nah, ini saya mau bilang ya, ini faktur pajak sederhana ini udah dihapusin, jadi kita jangan lihat ini lagi. Ya, kita masih menggunakan faktur pajak maupun faktur pajak gabungan bisa ya. Tapi nih standarnya nih kita harus hapus, nggak ada lagi faktur pajak standar. Lalu dokumen-dokumen tertentu yang memang diperlakukan sebagai faktur pajak. Ya, kemarin saya udah kasih tahu ya, ada dokumen yang memang diberikan oleh Bulog atau Dolog, kemudian tagihan telepon, tiket pesawat ya, kemudian ada surat setoran pajak cukai dan pabean, itu pun diperlakukan sebagai faktur pajak. Diatur dalam Kep 522 tahun 2000, Kep 312 PJ 2001. Ya, seperti itu. Nah, ini faktur pajak standar, faktur pajak, di mana disebutkan dalam pasal 13 ayat 5. Nah, dikatakan sebagai sesuatu bahwa faktur ini memang sesuai dengan aturan atau sesuai dengan Undang-Undang PPN, tentunya dia harus mencantumkan nama, alamat NPWP yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Ya, lalu nama, alamat, NPWP, pembeli BKP atau penerima JKP, jenis barang atau jasa, lalu jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga PPN yang dipungut. Selanjutnya, PPN BM yang dipungut ada kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur. Ya, jadi semuanya harus tercantum dengan benar ya. Sekarang kita kalau meminta kode seri faktur pajak, kita harus request ya melalui Innova. Sekarang pengusaha itu nggak boleh ngarang bikin faktur pajak, dulu kan dikasih kebebasan. Sekarang itu kita harus request nomor faktur pajaknya, kode seri faktur pajaknya dari Innova, setelah sudah diokekan, baru dikirimkan kode faktur pajak. Seperti itu. Kemudian faktur pajak itu harus diisi secara lengkap, jelas, benar, dan ditandatangani ya oleh pejabat yang ditunjuk oleh PKP.
Nah, kalau nggak ditunjuk oleh PKP, ya nggak bisa ya. Penandatanganan itu juga biasanya dikasih kebebasan kepada siapa? Kepada direksi sebenarnya nanti pada saat menerbitkan e-faktur sendiri kan tanda tangannya secara elektronik. Begitu kita ngeprint e-faktur nggak perlu lagi ditandatangani, nggak perlu lagi di stempel perusahaan. Ya, jadi kita lihat ada perbedaannya seperti itu. Lalu faktur pajak itu harus diisi secara lengkap, jelas, benar, dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PKP. Dan faktur pajak yang diisi sesuai dengan ketentuan yang disebut dengan faktur pajak atau e-faktur. Nah, Dirjen Pajak juga dapat menetapkan dokumen-dokumen tertentu sebagai faktur pajak. Itu ada di pasal 13 ayat 6. Yang tadi udah ya. Nah, ini faktur pajak sederhana kita skip karena sudah nggak berlaku lagi ya. Faktur pajak sederhana tuh nggak boleh. Ya, ini yang tadi saya bilang berkaitan dengan faktur pajak digunggung ya. Kalau misalnya penjualan emas perhiasan. Nah, itu sebenarnya bisa ya. Tapi namanya bukan faktur pajak sederhana. Kita nyebutnya dengan faktur pajak yang digunggung karena memang nominalnya kita nggak tahu, lalu siapa yang beli juga kita nggak tahu kan. Jadi identitasnya masih dikosongkan. Tapi pada saat mengisi tetap harus jelas ada nama, alamat, dan NPWP. Seperti itu. Nah, ini adalah dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai faktur pajak ya, bunyi di dalam pasal 13 ayat 6 dan juga keputusan Dirjen Pajak Kep 522 garing PJ garing 2000 sebagaimana telah ditentukan dengan Kep 312 PJ 2001. Ya, teman-teman bisa melihatnya. Yang diperlakukan sebagai faktur pajak, satu ada pemberitahuan impor barang yang dilampiri SSP atau bukti pungutan pajak oleh DJBC untuk impor BKP. Kemudian pemberitahuan ekspor barang yang telah difiat, ya telah dimuat, maksudnya oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pemberitahuan ekspor. Lalu surat perintah penyerahan barang SPPB yang dibuat oleh Badan Urusan Logistik atau DOLOG untuk penyaluran tepung terigu. Lalu ada faktur nota bon penyerahan atau PNBP ya, faktur nota bon penyerahan yang dibuat atau dikeluarkan oleh Pertamina untuk penyerahan BBM dan atau bukan BBM. Lalu tanda pembayaran atau kwitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi. Ya, tanda pembayaran atau kwitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi. Lalu ada tiket, tagihan surat muatan udara atau airway bill, atau delivery bill yang dibuat untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri. Ya, di sini ada tiket. Jadi kalau tiket pesawat, sejauh tiket pesawat itu mencantumkan misalnya direksinya yang naik pesawat. Tapi di belakangnya ada nama PT, misalnya PT ABC. Alamatnya di sini, NPWP-nya di sini. Ya, kita bisa lihat di situ ya. Harus jelas di dalam tiket tagihan surat muatan udaranya yang dibuat untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri. Lalu ada surat setoran pajak untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Sekarang, untuk pembayaran surat setoran pajak, sudah menggunakan e-billing ya, jadi kita nggak pakai lagi surat setoran pajak yang 5 lembar itu loh, yang harus diketik atau ditulis tangan dan tembus. Lalu tembusannya ntar kita bawa juga ke bank buat dibayarkan ya. Sekarang kita menerbitkan surat setoran pajak menggunakan e-billing. Bayarnya juga by online ya, menggunakan internet banking. Mau lapornya juga secara online, nggak perlu lagi lapor Pak, saya mau laporin ke kantor pajak ya nggak perlu. Udah online, udah simple semuanya ya.
pembayaran, penerbitan kode e-billing pajak, maupun lain-lainnya pun secara online. Ya, lalu ada nota penjualan jasa yang dibuat atau dikeluarkan untuk penyerahan jasa ke pelabuhan. Ya, tanda pembayaran atau kwitansi listrik. Lalu syarat-syarat apa saja, minimal harus memuat identitas yang berwenang menerbitkan dokumen. Ya, lalu nama dan alamat penerima dokumen. Selanjutnya NPWP dalam hal penerima dokumen adalah sebagai wajib pajak dalam negeri. Jumlah satuan barang apabila ada. Dasar pengenaan pajak. Jumlah barang yang terutang kecuali dalam hal ekspor. Nah, ini larangan dalam membuat faktur pajak. Siapa aja, Pak? Orang pribadi yang memang orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan atau sebagai pengusaha kena pajak. Itu dilarang membuat faktur pajak. Lalu dalam hal faktur pajak telah dibuat, pajak yang tercantum dalam faktur pajak itu harus disetorkan ke kas negara, ya. Jadi apabila kita sandingkan PM dan PK, pajak masukan dan pajak keluarannya sudah kita sandingkan, kurang bayarnya harus disetorkan ke negara. Ya, itu pun harus langsung dilakukan. Penjualannya bulan Januari, ya berarti terbit faktur pajaknya atau e-fakturnya di bulan Januari. Dan yang penting bahwa yang boleh menerbitkan e-faktur hanyalah badan atau pengusaha kena pajak. Ya, itu yang harus menjadi perbedaan. Lalu sanksi atau aspek pajak terkait faktur pajak, ya ada PKP penjual, PKP pembeli, ya. Di situ teman-teman bisa melihat kesalahan 2% dikali dengan DPP PPN. Ya, kesalahannya terlambat membuat faktur pajak. Ya, jika terlambat lebih dari 3 bulan tidak dianggap sebagai faktur pajak. Lalu faktur pajaknya tidak diisi lengkap, bisa jadi tadi yang termin atau harga jual, penjualan, nilai impor, nilai ekspor nggak dicoret, nggak ada salah satu yang dipilih. Terus kita lupa melampirkan, karena kan kalau di faktur itu pasti nggak bakal generate kalau misalnya apa, tidak lengkap. Jadi pada saat melakukan penginputan faktur pajak menggunakan e-faktur atau e-tax invoice, itu pasti bisa di-approve dari DJP asalkan sudah oke semuanya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan retur barang kena pajak. Itu ada di pasal 5A. Ya, PPN dan PPNBM atas penyerahan BKP yang dikembalikan. Ya, kita udah membuat faktur pajak, tiba-tiba udah dilaporin SPT PPN dikembaliin. Wah, ribet ya. Nah, itu harus mengurangi pajak keluaran dan PPNBM terutang oleh PKP penjual. Lalu pajak masukan dari PKP pembeli, dengan catatan pajak masukan tersebut telah dikreditkan. Lalu ada biaya atau harta bagi PKP pembeli dalam hal pajak atas BKP yang dikembalikan telah dibebankan sebagai biaya atau telah dikapitalisir. Yaitu pada masa pajak terjadinya pengembalian BKP tersebut. Ya, tata cara ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 596 tahun 94. Nah, untuk penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN, pasal 16A ayat 1, ya, penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN itu siapa? Bendaharawan pemerintah yang kemarin saya bilang Pertamina, Freeport, ya, Caltex Indonesia, PT Newmont, atau Hutama Karya, mereka itu adalah bendaharawan pemerintah atau BUMN. Ya, seperti itu. Dan juga KPKM. Nah, pajak terutangnya dipungut, disetor, dilaporkan oleh pemungut PPN. Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 563/KMK 0/2003. Nah, pajak masukan yang dapat dikreditkan harus memenuhi syarat apa saja material, berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang penyerahannya terutang PPN, produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Lalu, syarat yang kedua adalah syarat formal, bentuk,
kolom dan isian sesuai dengan Cap 549/2000 sebagaimana telah ditentukan Cap 323/2001 dan Cap 433 PJ 2002. Dan itu pun harus diisi lengkap, benar, dan ditandatangani orang yang berwenang. Ya, harus ditandatangani oleh orang yang berwenang. Lalu dibuat tepat waktu. Itu ada di Cap 424/2003. Lalu pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan sesuai dengan pasal 9 ayat 8. Ya, pengeluaran untuk pengeluaran untuk perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Jadi dia belum dikukuhkan sebagai PKP, dia langsung, ah udahlah saya terbitinnya faktur pajak, dan akhirnya faktur pajaknya pastinya tidak bisa dikreditkan. Lalu perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor, sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali barang dagangan atau untuk disewa. Dan seterusnya, teman-teman bisa lihat di bawah sana. Ya, teman-teman bisa lihat. Nah, selanjutnya pengkreditan pajak masukan. Ya, PM dapat dikreditkan dengan pajak dengan PK masa pajak yang sama. Jika tidak ada PK pada masa pajak yang sama, PM tetap dapat dikreditkan. Ya, jadi kalau nggak ada PK, laporin PM pasti lebih bayar, nggak ada yang perlu dilaporin, nggak ada yang perlu dibayar pajak ke negara, tapi tetap harus melaporkan SPT PPN. Nah, apabila pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisih dibayar oleh PKP. Apabila pajak masukan lebih besar daripada PK, maka selisih dapat direstitusi, minta dikembaliin dari negara, atau dikompensasikan ke bulan berikutnya. Ya, itu ada di pasal 9 ayat 4. Lalu penghitungan dan tata cara restitusi diatur dengan keputusan DJP pasal 9 ayat 13. Nah, pengkreditan PM pada masa pajak tidak sama ya, pasal 9 ayat 9, teman-teman bisa lihat di sana. Pajak masukan dapat dikreditkan masa pajak berikutnya. Ya, jadi bisa dikreditkan pada masa pajak berikutnya. Selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak. Lalu paling maksimal 3 bulan ya. Jadi misalnya faktur pajak masukan bulan Maret, berarti maksimalnya April, Mei, Juni, paling lambat Juni dikreditkan. Kalau udah lewat Juninya pembetulan boleh kok, ya. Syaratnya belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi dan belum dilakukan pemeriksaan. Nah, penyerahan dalam suatu masa pajak, teman-teman bisa lihat di sana, penyerahan yang terutang pajak, penyerahan yang tidak terutang pajak. Ya, itu masuk dalam pajak masukan dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan. Pajak masukan yang
pajak masukan yang terkait dengan penyerahan yang terutang PPN dapat dikreditkan. Lalu untuk penyerahan yang tidak terutang pajak, pajak masukan tidak dapat diketahui dengan pasti. Pengkreditan pajak masukan diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575 Tahun 2000. Dan pajak masukan yang telah dikreditkan harus dihitung kembali pada akhir tahun buku. Nah, ini PPN yang tidak dipungut atau dibebaskan pasal 16B. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu dalam daerah pabean, penyerahan BKP tertentu atau penyerahan JKP tertentu. Ya, kalau yang nomor poin pertama ini contohnya kayak di kawasan berikat kayak di Batam. Nah, itu tidak dipungut atau dibebaskan PPN. Karena kenapa? Tujuannya mau diekspor kembali keluar. Atau selama mereka berada di dalam kawasan berikat, antar perusahaan yang ada dalam kawasan berikat pun PPN-nya tidak dipungut atau dibebaskan. Tapi PPh-nya belum tentu ya, beda konsep. PPN bisa tidak dipungut atau dibebaskan, tapi PPh-nya bisa tetap dikenakan. Lalu penyerahan BKP tertentu, atau penyerahan JKP tertentu, impor BKP tertentu, dan seterusnya. Nah, ini adalah objek PPNBM, teman-teman bisa melihat. Dikenakan sekali penyerahan barang kena pajak mewah dan impor barang kena pajak mewah oleh pengusaha yang menghasilkan BKP mewah di dalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaan dan pekerjaannya ya. Jadi menghasilkan barang kena pajak mewah. Lalu PPN yang di Batam. Ya, PPN atau PPNBM tidak dipungut atas impor BKP dan perolehan BKP dari dalam daerah pabean yang akan digunakan untuk menghasilkan BKP yang diekspor. Tadi saya bilang, dari kawasan berikat mau tujuannya diekspor kembali. Lalu yang berikutnya bisa dilihat oleh teman-teman. Nah, yang dikenakan PPN di Batam, impor dan atau penyerahan BKP selain yang akan digunakan untuk kegiatan menghasilkan BKP yang diekspor dan penyerahan JKP dari ke Batam. Ya, tapi ada juga aturan mainnya bahwa terutang PPN atau PPNBM yang pengenaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Nah, di sini adalah batasan pengusaha kecil PPN, ada di KMK 571, KMK 03 2003. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP, JKP, BKP dan JKP yang jumlah peredaran brutonya atau penerimaan brutonya tidak lebih dari 4,8 M per tahun. Ya, pengusaha kecil ini sampai dengan 1 bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya itu tidak ya melebihi 4,8 M. Oh, kalau misalnya dia melebihi 4,8 M, maka wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Nah, apabila sampai dengan akhir bulan berikutnya tidak melaporkan untuk dikukuhkan menjadi PKP, maka saat pengukuhan adalah awal bulan berikutnya. Kewajiban untuk memungut PPN dimulai sejak saat pengukuhan menjadi PKP. Ya, teman-teman bisa lihat di sana pemungutan PPNBM-nya. Ya, jadi yang boleh jadi pemungut hanya badan-badan tertentu. Ya, nggak boleh lagi semuanya dulu dihapuskan. Nah, ini adalah jasa angkutan umum di darat dan di air yang tidak dikenakan PPN yang ada di
Keputusan 395 2001 dan KMK 527 2003. Nah, kalau misalnya dikenakan pajak, tentu itu diatur khusus ya. Ada perjanjian lisan atau tulisan tidak termasuk dalam pengertian perjanjian, tiket, dan sebagainya. Ya, ini sentralisasi PPN yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, di situ ada wajib memberitahukan WP yang menyampaikan SPM, surat pemberitahuan masa PPN PPNBM dengan cara e-filing. Itu ada aturannya. Ya, selain yang WP besar, WP BUMN, lalu WP yang menyampaikan SPM PPN PPNBM dengan cara e-filing, selain dari WP tersebut di atas mengajukan permohonan. Ya, syarat utama unit yang dipusatkan hanya mengadministrasikan persediaan dan pembelian untuk operasional unit yang bersangkutan. Dengan dana kas kecil tidak berlaku untuk pabrik. Lalu ada pedagang eceran jika kegiatan dan administrasi pembelian untuk seluruh outlet dipusatkan. Nah, ini tempat pembayaran setoran pajak. Sekarang kita menggunakan bank ya, langsung bank persepsi. Atau kalau mau ke kantor pos, atau kalau bank persepsi kita menggunakan internet banking atau m-banking. Ya, lebih simpel ya, seperti itu. Dan ini saat pembayaran atau penyetoran PPN PPNBM. Ya, untuk PPN dan PPNBM dihitung sendiri oleh PKP. Ya, paling lambat sebenarnya untuk pembayarannya terakhir tanggal 30 bayar. Lapornya pun harus tanggal 30 bulan berikutnya. Misalnya invoice-nya bulan Maret, berarti terakhir bayar dan lapor adalah tanggal 30 April. Ya, sebenarnya seperti itu. Nah, PPN dan PPNBM yang tercantum dalam SKPKB, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Tagihan Pajak harus dibayar atau disetor sesuai batas waktu yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Tagihan Pajak tersebut. Dan PPN, PPNBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk, dan apabila pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor. Ya, PPN, PPNBM yang pemungutannya dilakukan oleh bendaharawan pemerintah itu baru disetor selambat-lambatnya tanggal 7 bulan berikutnya. Bulan takvim berikutnya setelah masa pajak terakhir. Pajak berakhir. Lalu pemungut PPN selain bendaharawan pemerintah harus disetor selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takvim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan Dirjen Bea Cukai yang memungut PPN PPNBM atas impor harus menyetor dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan pajak dilakukan. Jadi dia besoknya langsung ya kalau ada transaksi hari ini. Lalu PPN dari penyerahan gula pasir dan tepung terigu dan badan urusan logistik harus dilunasi sendiri oleh PKP sebelum perintah pengeluaran barang. SPPB DO ditebus. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk perkuliahan kita hari ini saya cukupkan sampai di sini. Teman-teman tetap jaga kesehatan, perhatikan protokol kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. God bless you and Buddha bless you.